Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia menembus dosa setiap kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dengan sukacita daripada Tuhan. Come on. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia penolongku, darah hapus dosaku. Ku yakin
Berani dari awal katakan, Ku tahu Dia penolongku, darah hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, oh, ku yakin, Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin,
feast before you. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Kami merayakan bersama-sama pada hari ini Tuhan, kemenangan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Bagi setiap kami bersama-sama bersuka cita pada hari ini Tuhan, sebab Engkau luar biasa. The passion of our Savior,
bagi kami, Kau baik bagi kami. Oh, kasih-Mu sempurna, kebaikan-Mu dalam hidupku nyata Tuhan. Oh, You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to thee where I would be if not for you, if not for you. Oh, you've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to thee where I would be, where I would be if not for you, if not for you. Oh, you've been so good. You've been so good to me. Thank you for your love, Jesus. Once again, you've been so good to me. Oh, you've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to thee where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau katakan Kau sangat baik dalam hidup kami. Kau sangat baik ya Tuhan. Kami angkat syukur kami. Kami angkat pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh, Rabataka ya Rama Syakalamu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dimanapun kita berada katakan, You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to thee where I would be not for you. Once again, you've been so good to me. Oh, hey, to thee where I would be if not for you, if not for you, if not for you, if not for you, if not for you. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Dimanapun kami berada, kami buka hati kami saat ini ya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, di manakah kami saat ini? Tapi karena kasih-Mu yang besar untuk setiap kami ya Tuhan. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Oh, to think where I would be if not for you, if not once again. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you, if not for you, if not once again, if not for you, if not for you, if not for you. Kami bersuka cita hari ini ya Tuhan, dan hati kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam ibadah online. Khusus hari ini adalah ibadah Paskah. Selamat Paskah untuk seluruh keluarga besar House of Joy. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan dan kedahsyatannya, karena kuasa kebangkitannya sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin ketika kuasa kebangkitannya ada di dalam kita, maka hari demi hari, bulan demi bulan, sampai hari ini, saudara semakin melihat kebaikan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah tetap berjuang. Masih dalam tema besar, yaitu jangan menyerah. Suatu kali ada seorang suami cerita kepada saya tentang pergumulan keluarganya. Terus kemudian saudara, hubungan dengan istrinya itu sudah sangat berat untuk dihadapi. Secara kenyataan suami ini luka dengan perkataan istrinya. Merasa tidak dihormati, harga dirinya luka saudara. Dan kemudian saudara, bahkan si suami ini sudah sempat memikirkan untuk bercerai saudara. Tetapi pada saat dia datang, dia bergumul, dia cerita saudara. Kemudian dia memutuskan untuk mencari wajah Tuhan, memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Bahkan dia beberapa kali dia naik ke menara doa, dia cari wajah Tuhan. Dan singkat ceritanya saudara, dia juga datang beribadah ke doa malam. Dan apa yang terjadi dalam pergumulannya itu saudara, suami ini saudara tetap berjuang. Tidak menyerah sampai di situ saja, dia terus bersekutu dengan Tuhan. Dan perlahan demi perlahan Tuhan memulihkan keluarganya sampai hari ini. Di tengah keputusan, waktu itu dia sempat mau ingin bercerai, tetapi sampai hari ini saudara, Tuhan pulihkan hubungan suami dan istri ini. Dan sampai hari ini dengan anak-anaknya, keadaannya sangat baik dan luar biasa. Bapak Ibu semua, dari cerita yang tadi saya ceritakan, terkadang saudara, kita ada dalam situasi yang berat, dalam kondisi yang tidak enak, kita gampang menyerah. Salah satu ciri daripada orang yang menyerah adalah dia melarikan diri saudara. Tidak mau bergumul, tidak mau pusing dengan masalah yang sedang dihadapi, dengan beban hidup yang dihadapi saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia lari dari pergumulan itu, dia lari dari masalah itu, seakan-akan dia selesai begitu saja masalahnya. Tetapi juga ada orang yang diam saja tanpa bertindak apa-apa saudara. Saudara, antara lari dengan diam saudara, hampir mirip-mirip ya saudara ya. Lari dari masalah tetapi diam, cuek, nggak peduli dengan masalahnya. Padahal saudara, masalahnya belum selesai. Nah saudara, hari ini saudara, saya mau ajak saudara semua, jangan menyerah ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami beban kehidupan kita. Tetap berjuang, karena perjuangan kita tidak sendiri. Apalagi hari ini kita merayakan kedahsyatan Tuhan, kebangkitannya, kuasanya ada di dalam saudara. Jadi saudara, jangan menyerah, tetap berjuang. Karena saudara tidak sendirian, saudara bersama dengan Kristus.
Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan, dalam tokoh perjanjian lama, juga ada satu orang yang gampang menyerah. Tetapi pada satu titik dia nggak bisa kemana-mana lagi, dia harus hadapi situasinya. Siapa tokoh itu? Tokoh itu bernama Yakub, saudara. Pada saat Yakub menerima hak kesulungan dengan cara menipu kakaknya Esau, kakak kandungnya sendiri, saudara, Esau menjadi marah. Esau ingin membunuh Yakub. Dan saat itu yang dilakukan Yakub apa? Yakub berlari, dia pergi ke rumah pamannya, dia tidak hadapi Esau, tapi dia lari, saudara, dan diam di rumah pamannya, menikah di sana, punya anak di sana, punya ternak di sana, saudara. Dan singkat ceritanya, saudara, apa yang terjadi? Dia disuruh kembali ke negeri ayahnya, ke negeri nenek moyangnya. Nah, saudara, pada saat dia harus kembali ke negeri ayahnya, nenek moyangnya, saudara, Yakub masih menderita, takut, ketakutan, masih ada perasaan menghantui. Jangan-jangan nanti Esau membunuh dia beserta dengan istri, ibu dari anak-anaknya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita pernah mengalami seperti Yakub? Kita juga lari dari masalah karena perbuatan yang kita lakukan di masa lalu. Sama seperti Yakub, perbuatan yang dilakukan di masa lalu mengambil hak kesulungannya Esau, dan pada akhirnya perbuatan itu, masalah itu belum selesai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menjadi seperti itu? Kita lari bertahun-tahun tidak menyelesaikan masalah, kita nggak peduli lagi, saudara, tapi sampai suatu titik, saudara, kita harus hadapi itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam pergumulan ini, kita menyadari bahwa pergumulan hari ini merupakan pergumulan akibat dari apa yang saya lakukan yang lama. Pergumulan hari ini karena saya menabur hal buruk di masa lalu, saudara, demikianlah kehidupan kita semua. Terkadang penderitaan yang kita hadapi bisa jadi itu muncul karena perbuatan kita di masa lalu. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa kita menderita, bisa jadi, saudara, penderitaan yang kita hadapi itu karena perbuatan kita sendiri atau karena dosa kita sendiri. Yakobus katakan, Yakobus pertama ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, ternyata Alkitab juga mencatat, Yakobus juga mencatat, bahwa, saudara, dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara, ada keinginan-keinginan kita pribadi sendiri yang masih berdasarkan, dilandaskan oleh keinginan daging, saudara. Dan kemudian pada saat kita dicobai, kita diseret olehnya, dipikat olehnya. Dan apa yang terjadi? Apabila keinginan yang masih didasari oleh keinginan daging itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Dan ketika dosa itu sudah matang, melahirkan maut, saudara. Saudara, jadi saudara, kalau hari ini kita bertanya mengapa saya menderita, mengapa saya mengalami kesulitan ini, mari pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, coba renungkan ini. Apakah yang kita alami hari ini itu akibat perbuatan di masa lalu kita, akibat keinginan, kedagingan kita yang dibuahi pada masa lalu, masa lampau, dan hari ini itu mendatangkan maut, yaitu mendatangkan kesusahan, mendatangkan penderitaan. Nah, saudara, itulah yang dialami oleh Yakub. Yakub melakukan kesalahan, perbuatan di masa lalu. Dan hari ini, saudara, pada saat itu Yakub harus berhadapan dengan Esau. Nah, saudara, bagaimana kita mengatasinya? Apa yang harus kita lakukan ketika hari ini kita mengalami kesulitan, penderitaan yang kita alami hari ini? Nah, saudara, di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu dari anak-anaknya. Nah,
Nah saudara, kalau kita baca ini saudara, ini catatan Kejadian pasal 32. Ini sudah berjalan bertahun-tahun saudara. Tetapi pada satu titik itu ketika Yakub harus kembali saudara, Yakub masih merasakan ketakutan. Yakub masih merasakan gentar saudara. Yakub masih merasakan jangan-jangan nanti Esau membunuh. Stigma pada saat dia pergi, dia lari bahwa Esau mau membunuh belum hilang saudara. Pada saat dia mau kembali, stigma itu masih nempel dalam pikirannya dia. Pada saat dia mau kembali, dia sangat ketakutan. Jangan-jangan nanti bukan cuma saya yang dibunuh, tetapi ibu-ibu dengan anak-anaknya. Nah saudara, kalau kita merenungkan ini saudara, tetapi pada saat Yakub berkata demikian, Yakub ini sedang berdoa saudara. Nah saudara, saya mengambil perenungannya buat kita semua. Apapun kesulitan kita saudara, apapun yang kita hadapi, saudara, bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama saudara, saudara harus tetap datang. Saudara tetap harus berdoa, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, minta dia lepaskan dari penderitaan, dari kesusahan yang sedang dialami. Minta dia bebaskan dari apa yang sedang kita alami saudara. Sekalipun pergumulan masalah yang kita hadapi akibat dosa dan perbuatan-perbuatan di masa lalu kita saudara. Tetapi saat kita sungguh-sungguh bertobat, kita minta dan kita mengalami pertobatan sejati saudara. Dia Allah yang adil, setia. Dia juga mengampuni setiap dosa kita. Jadi saudara, hari ini Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kalau saudara menyadari bahwa kesusahan penderitaan hari ini adalah akibat dosa masa lalu, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan untuk kita menjauh, jadi kita jadi takut dan jauh daripada Dia. Tidak saudara. Tapi Tuhan memberikan roh keberanian. Dia menyatakan kasih-Nya. Kabar baiknya buat saudara, Dia diposisikan bahwa Dia Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik mengasihi anak-anaknya. Apapun kesalahan anak-anaknya, Dia sudah tanggung di kayu salib. Dia sudah bangkit pada hari ini. Kita merayakan kebangkitannya. Dan dengan kebangkitannya, dengan kuasa kasih-Nya saudara, kita diberanikan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, bertemu dengan Dia, saudara, dan kita dapat minta pada Dia sama seperti pada saat Yakub meminta, Tuhan lepaskanlah aku dari kakakku. Tuhan lepaskanlah aku dari penderitaan, dari pergumulan ini. Ya aku sadar bahwa pergumulan ini disebabkan oleh aku sendiri. Tapi hari ini aku bertobat, aku minta ampun Tuhan. Saudara diberanikan untuk datang kepada Dia. Itu kabar baik buat saudara. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, jadi saya dapat definisikan bahwa masalah yang saat ini mungkin kita alami, pergumulan yang kita alami, bukan untuk membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi masalah yang kita alami hari ini adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang kedua, di ayat yang ke-9, dikatakan demikian, 32 ayat 9. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu. Aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara, yang kedua saudara, setelah kita menerima kabar baik bahwa Dia Allah yang tetap sayang kepada kita sekalipun kita melakukan kesalahan, sekalipun itu kita alami saudara. Tetapi yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang ke-10, Yakub itu sangat diberkati saudara. Pada saat dia pergi dari rumah bapaknya, dia katakan dia cuma bawa tongkat. Tetapi pada saat dia kembali ke rumah bapaknya, dia bawa 2 pasukan saudara. Saudara, artinya saudara kita dapat menyimak baik-baik bahwa berkat saudara tidak selalu dihubungkan dengan perbuatan baik. Allah memberkati saudara karena janji yang diucapkan oleh Tuhan Allah kepada perjanjian Abraham bahwa Dia akan memberkati kita dan penggenapannya ada di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya saudara. Itulah setiap saudara yang percaya kepada Yesus, Dia memberkati kehidupan saudara. Dan berkat itu tidak didasarkan oleh perbuatan baik.
Yakub sangat diberkati pada saat dia pergi dari rumah bapaknya, dan ketika dia kembali dia diberkati dengan 2 pasukan. Nah saudara, Yakub kembali saudara bukan dengan keinginannya sendiri, tetapi pada saat Yakub mau kembali ke rumah, ke negeri yang dijanjikan, ke negeri bapaknya saudara, di ayat 9 dikatakan, Tuhan telah berfirman, pulanglah ke negerimu serta ke sanak saudaramu. Artinya perjalanan pulang ke negerimu, ke sanak saudaramu, itu merupakan perintah Tuhan. Nah saudara, yang kedua, ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan hari ini, saudara dan saya, kita harus percaya, tetap berharap, dan kita harus mendengar, melakukan perintahnya di dalam setiap kehidupan kita. Perkataan Tuhan ini sifatnya berbicara tentang janji, berbicara tentang pengharapan. Pada saat Yakub disuruh pulang ke negerinya, ke negeri bapaknya saudara, itu berbicara tentang pengharapan yang baru, dikembalikan lagi kepada janji yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyangnya, kepada Abraham. Nah saudara, isinya tentang pengharapan pada saat Yakub disuruh pulang ke negeri sanak saudaranya. Saudara, kalau kita bicara tentang pengharapan, hari ini saudara, pengharapan itu ada di dalam setiap kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, dengan kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini, dikatakan Dia telah melahirkan kembali. Dia menjadikan kita baru, saudara, menjadi manusia yang penuh dengan pengharapan. Saudara dan saya, sebelumnya kita adalah manusia yang tidak punya pengharapan. Tetapi ketika kita percaya akan kuasa kebangkitannya, kita percaya di dalam Kristus, Dia memberikan pengharapan yang baru. Saudara menjadi manusia yang dilahirkan kembali. Sama seperti Yakub pada saat dia disuruh pulang ke negeri sanak saudaranya. Saudara, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dengan dia diubah dari namanya Yakub menjadi Israel. Manusia yang baru, dilahirkan kembali. Dengan ciptaan yang baru, pengharapan yang baru. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa saat Kristus datang, saat kita merayakan kebangkitannya, saudara memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Maka dari itu saudara, apapun pergumulan yang kita alami hari ini, penderitaan, kalau saudara berkata ini adalah akibat apa yang saya lakukan di masa lampau, kesalahan di masa lampau, saudara jangan takut, Tuhan kita sayang, Tuhan kita mengasihi kita. Tetap datang kepada Tuhan, doa sama Dia, katakan Tuhan lepaskan aku dari pergumulan beban berat ini. Dan yang kedua saudara percayalah kepada janji Tuhan. Tetap berharap kepada perkataan Tuhan. Dan percayalah di dalam Dia ada pengharapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, selanjutnya saudara, di dalam ayat 3, pasal 32 ayat 24. Dikatakan lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, ini Yakub sudah mengatur semuanya. Dia atur semuanya. Dia bilang pokoknya anak, istri, semua jalan duluan. Jalan di depan. Dan kemudian saudara tinggal dia seorang diri. Saudara, saya senang sekali kalau kita merenungkan ini saudara. Saudara, kesendirian yang Yakub alami saudara bukan untuk mengasihani dirinya sendiri. Bukan untuk berkata dia manusia yang terpojok, terhimpit, tertekan, ketakutan. Kesendiriannya bukan untuk itu, saudara. Tetapi kesendiriannya ini, saudara, untuk apa? Justru, saudara, dia bergumul.
Dia justru di dalam kesendiriannya itu bertemu dengan seorang pribadi, bergulat di situ, saudara. Dan kalau memaknai bergulat, bergumul di sini bukan berarti ini memaksakan kehendaknya Yakub gitu, saudara. Tidak. Sehingga Tuhan mengalah, tidak, saudara. Tetapi kalau kita bergumul, bergulat, saudara, kita mengerti di dalam hati kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak Tuhan terjadi supaya keinginan kita jadi dikehendaki, bukan, saudara. Tetapi kita merendahkan diri, bergumul, bergulat, Tuhan berserta dengan saya, jalan sama saya nggak berani, saya butuh Tuhan, saya butuh kuasa-Mu. Dan ketika saudara bergumul, bergulat itu, saudara ada konfirmasi, ada kepastian, ada keberanian yang tiba-tiba Dia berikan kepada saudara, dan saudara menjadi damai, saudara menjadi kuat, dan saudara dapat melihat ke depan, nggak mengasihani diri sendiri. Engkau bangkit, saudara, dan kau lihat, ya, Dia berjalan bersama dengan saya. Nah, saudara, kita perlu, saudara, untuk bergumul, bergulat seperti itu. Nah, saudara, seorang ibu, saudara, sedang mengalami pergumulan dari sakit kankernya, saudara. Saudara, saya mendengar ceritanya dan kemudian berdoa untuk ibu ini, saudara. Dan kemudian, saudara, dia katakan, kenapa dia harus mengalami ini? Ibu ini udah dioperasi 3 kali, saudara. Dan ini operasi keempat. Kehidupannya biasa-biasa saja, saudara. Bukan orang yang berada gitu, saudara. Ya, biasa-biasa saja, saudara. Dan kemudian ibu ini mengatakan, udah capek rasanya bolak-balik ke meja operasi. Capek rasanya untuk ke dokter, pergi pulang, dan begitu terusnya, saudara. Dan dia berkata, kenapa dia harus mengalami ini? Saudara, suatu kali saya bilang, berdoa. Ayo ibu bergumul. Saya berdoa untuk ibu. Saya dukung doa untuk ibu. Saya minta kesembuhan daripada ibu. Tetapi ibu harus bergumul sendiri. Dapatkan kemenangan itu sendiri. Nah, saudara, singkat ceritanya, saudara, dia lakukan itu. Dia bergumul sama Tuhan. Dan tiba-tiba, saudara, pada saat dia bergumul datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan bilang, dia katakan, mengapa kamu mengasihani diri? Kenapa kamu mengasihani diri? Diingatkan kembali tentang janji Tuhan. Bukankah aku yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, sehingga engkau ada sampai hari ini. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau mengasihani diri? Bangkit. Dan dia dapatkan suara itu, dia dengar itu, saudara, di dalam hatinya, saudara. Dia ceritakan itu ke saya. Dan berjalan dengan operasi yang keempat, saudara. Dia menjalankan operasi itu dengan tenang, dengan kuat, dengan percaya bahwa Yesus berserta dengan dia. Saudara, bukan memaksakan kehendaknya, saudara. Tetapi dia merendahkan diri. Tuhan, aku takut. Jujur aku takut. Dan aku perlu keberanian daripada Tuhan. Bergumul di situ. Dan dia dapatkan suaranya. Mengapa kamu mengasihani diri? Bangkit. Dan ibu itu bangkit. Dan dia melewati operasi yang keempat. Dengan berani, dengan tenang, dengan damai. Dan sampai hari ini dia masih ada. Yang percaya katakan amin. Saudara, demikian juga dengan Yakub dan demikian juga dengan kita. Apa yang kita alami, penderitaan, pergumulan, beban-beban hidup kita, saudara. Saudara bergumul, saudara, datang dalam hadirat Tuhan. Mungkin saudara sudah baca Alkitab, saudara, ya sudah bagus, luar biasa. Tetapi ada waktunya ketika pergumulan, beban hidupmu, masalahmu datang, saudara perlu bergulat, bergumul, cari wajah Tuhan, cari suaranya, dapatkan apa yang Ia bicara, apa suaranya, untuk mengkonfirmasi, untuk memastikan kekuatan di dalam jiwamu, hingga engkau bangkit dan berkata, saya dapat lakukan ini, saya nggak mau menyerah, saya tetap berjuang, saya mau melihat rancangan Allah di depan saya nggak mau menyerah di sini. Saudara, para pendeta, hamba-hamba Tuhan dapat berdoa untuk saudara, iya. Tapi kemenangan, pertumbuhan iman yang sejati lebih luar biasa, lebih sangat baik ketika saudara mendapatkan suaranya secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini saudara, apa yang kita hadapi, apa yang kita gumulkan,
Bahkan Yesus pun bergumul ketika dia diperhadapkan dengan kayu salib. Harus mati untuk menebus semua dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Dia bergumul di Getsemani. Bahkan dikatakan keringatnya, saudara, seperti bulir-bulir darah, saudara. Saudara, Yesus bergumul, dia ketakutan. Secara manusiawi dia merasakan penderitaan, kesusahan, ketakutan. Dia rasakan seperti layaknya kita merasakan ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Dia berkata kepada Bapaknya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara, dia gak paksakan kehendaknya dia. Tapi dia minta rancangan yang terbaik daripada Bapa. Dan akhirnya dia keluar dari Getsemani. Dia hadapi itu. Dia mati di kayu salib. Dan kita menerima pengampunan. Dan kita menerima kuasa kebangkitan. Kalau Yesus lari pada saat itu, saudara, kekristenan kita sia-sia. Yang membuat kekristenan kita, yang membuat kita percaya, yang membuktikan bahwa Dia Tuhan, adalah pada hari ini kita merayakan kebangkitannya. Bahwa Dia Tuhan yang telah menang atas kehidupan dan atas kematian. Sehingga kita yang percaya kepadanya menerima kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, dari apa yang Yakub lakukan ini, Yakub datang berdoa kepada Tuhan, minta dilepaskan, minta dibebaskan. Kemudian Yakub percaya kepada perkataan Tuhan. Dia memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Dan kemudian yang ketika Yakub bergumul, saudara, hasil akhirnya kita dapat melihat bahwa pada saat Yakub bertemu dengan Esau, saudara, yang dia bayangkan mungkin Esau akan membunuh dia. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Esau, saudara, itu semua berbalik, tidak seperti yang dia takutkan, tidak seperti yang dia bayangkan. Tapi Esau begitu mengasihi dia. Saudara, luar biasa. Pergumulan kita, percaya pada janjinya, dan kita datang dengan doa, membuat Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa, dahsyat. Kuasanya bekerja untuk memulihkan itu semua. Berbalik dari apa yang kita khawatirkan menjadi sorak-sorai, menjadi kemenangan untuk kita yang percaya kepada Dia. Saudara, jadi saudara, apa yang kita alami secara jasmani, kalau kita berusaha menang dengan kekuatan jasmani kita akan kalah dan kita akan menyerah. Tapi ketika apa yang kita alami secara jasmani dan kita berjuang tidak menyerah di dalam hal rohani, bertemu dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, percaya kepada janjinya, datang kepada Tuhan, berdoa, minta kelepasan, kebebasan secara rohani, saudara akan melihat apa yang kita lakukan secara rohani akan berdampak dalam kehidupan jasmani kita. Kita secara jasmani gak kuat, kita mau menyerah. Tetapi saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang rohani di dalam Kristus, kita melihat perbuatan Tuhan itu nyata dalam hal jasmani kita. Kita akan kuat, kita akan terus berjuang, dan kita melihat perkara yang besar terjadi, mengubah keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Allah kita yang dahsyat, yang bangkit pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, jadi hari ini apapun keberadaanmu, kondisimu, kesusahanmu, tetap berjuang, jangan menyerah. Karena saudara tidak berjuang sendirian, tapi saudara berjuang bersama dengan Kristus yang sudah bangkit pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini, agar kami tetap berjuang, kami nggak mau sendirian Bapa, tapi kami mau bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu telah menang atas kehidupan dan kematian. Kuasa-Mu telah ada di dalam kami, dan ketika kuasa-Mu ada di dalam kami dapat datang kepadamu Tuhan. Dari segala sesuatu kondisi yang kami hadapi, kami dapat berdoa kepadamu, kami dapat tetap percaya karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru, dan kami bergumul, bergulat bersama dengan Engkau untuk mendapatkan suara-Mu, mendapatkan kepastian, konfirmasi daripada Engkau untuk menghadapi hari-hari yang sulit, sehingga ketika kami menghadapinya, kami dapat melewatinya tidak sendirian tapi berjalan dengan Engkau. Tuhan, kami percaya hari ini ketika kami merayakan kuasa kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah ada di dalam kami. Dan hari ini ketika ada Bapak Ibu yang sedang lemah, sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, kesusahan, pergumulan kehidupan, Tuhan mari kuatkan mereka, bangkitkan mereka, sama seperti Engkau telah bangkit daripada maut. Dan ketika kami percaya, jemaat Tuhan percaya kepadamu, Tuhan bangkitkan mereka dengan kuasa-Mu. Iman mereka dibangkitkan kembali, percaya mereka dikuatkan kembali, diperbesar lagi, sehingga mereka dapat melihat betapa besarnya Tuhan, kuasanya dalam kehidupan mereka. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Diberkatilah jemaat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Selamat Paskah. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang
para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih untuk tim sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dan juga orang-orang tua, papa dan mama yang sudah turut berpartisipasi dalam mengikutsertakan, menjadikan acara persembahan dari sekolah minggu pada hari ini menjadi sangat luar biasa. Saudara diberkati dengan pujian dari anak-anak sekolah minggu. No turning back, saudara. Christ is enough. Saudara, mari percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan berbalik daripada Kristus, tapi terus, saudara, fokus kepada Dia. Karena saudara akan melihat perkara yang besar, perkara yang baik terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi terima kasih untuk sekolah minggu daripada House of Joy. Tuhan memberkati semua kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu. Bapak Ibu semua, hari ini saya ingatkan kembali, mari beri yang terbaik daripada Tuhan, kepada Tuhan, beri yang terbaik persembahan saudara, persembahan persepuluhan saudara. Mari beri saudara yang terbaik, karena saya percaya kita sudah diberkati, dan ketika kita telah diberkati, kita memberkati Tuhan kita melalui pekerjaannya, mendukung gerejanya House of Joy, untuk melayani kita jemaat Tuhan, dan juga untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara, Tuhan memberkati setiap pemberian saudara, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah
kita dapat tutup kembali dengan syafaat dan kita menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Nah, saudara, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, berdoa dan terima berkat Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada hari ini yang memberi persembahan persepuluhan. Mari Engkau berkati mereka, biarlah berkat-berkat di dalam pekerjaan mereka berlimpah. Kau memberikan kekuatan, kerajinan, ketekunan, hikmat untuk mengelola keuangan, hikmat untuk mengelola usaha mereka. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan kami percaya sudah memberkati kami dan kami mau dengan rajin, dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk memperoleh berkat-berkat jasmani. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemberian persembahan yang telah mereka berikan, jemaat HOJ berikan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyafaat juga Bapa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala Rayon kami Pak Budi Sastra, seluruh pelayan dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Mari biarlah Engkau memberkati mereka, dimanapun mereka melayani, biarlah Tuhan juga menjagai, Tuhan juga melindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu House of Joy, dimanapun kami dapat beribadah Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Biarlah kami terus diperlengkapi, terus Tuhan iman kami bertumbuh, dan kami menghasilkan buah sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu, pelayanan dari HOJ ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan selesai pada hari ini ibadah Paskah. Kami mau terima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu pada Bapa di surga, dan biarlah segala berkat kasih karunia daripada Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, perlindungan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Paskah, percayalah kuasa kebangkitannya ada di dalam saudara. Tetap berjuang, Tuhan menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.